perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakan, tapi terlalu besar jumlahnya untuk begitu. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu yang betapa besar jumlahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, sebab aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah. Biar penyertaan-Mu Bapa selalu kami ingat dan kami rasa, sekalipun itu tidak terjangkau oleh pikiran kami, bahwa kami terus memandang akan Engkau pada Injil keselamatan, karena kami tahu jika Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami, Kau juga memberikan apa yang menjadi keperluan kami. Ini kami Tuhan, dan bersyukur untuk baik. Ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kami. Terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah.
dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dalam ibadah di pagi hari ini Tuhan berkati kami semua. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Kau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah, seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Segala kutuk, hujatan, sumpah serapah, kata-kata kotor, maki-maki dan berbagai macam hal yang buruk, kami hancurkan segala kekuatannya, kami lumpuhkan segala kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Tempat ini diberkati Tuhan, jemaat ini diberkati Tuhan, semua kami diberkati Tuhan dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan semua yang ikut melalui online Tuhan, Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, darah-Mu mengalir atas mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau kuatkan dan sembuhkan. Mereka boleh berdiri kembali, berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Pagi hari ini mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan karena kami mampu dan kami bisa, kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Haleluya. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama saya akan bacakan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya ulangi sekali lagi. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Ketika kegelapan hidup mendekat, Daud tidak fokus mencari senter atau yang lainnya, atau mencari lentera pada waktu itu, atau mencari obor. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengingat bahwa Tuhan sendiri adalah terang. Ketika serangan datang, Daud bukan mencari perlindungan buatan manusia, melainkan kembali pada benteng yang tidak tergoyahkan. Mungkin musuhmu hari ini bukan pasukan fisik, melainkan kecemasan, tekanan ekonomi, relasi,
yang rusak atau rasa gagal. Namun pertanyaannya tetap sama. Siapa yang mendominasi pikiran? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Hari ini, saat ini, siapa yang mendominasi pikiran? Adakah tekanan yang mendominasi pikiran kita? Adakah kecemasan yang mendominasi pikiran kita? Di sini kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku, ya, coba kita lihat dulu dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Ya. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapan. Ya. Karena Dia adalah pelita. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapan. Yang berikan penerangan dalam hidup kita adalah Tuhan. Ketika kita merasa semua gelap, kita merasa semua tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan itu. Karena Dia adalah terang. Ketika kita datang dan berseru kepada Dia, ketika kita datang minta pertolongan, Tuhan akan siap sedia untuk menolong kita. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Coba kita lihat lagi di dalam Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuja Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Itu yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 2. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Itu yang dikatakan oleh dalam 2 Samuel dalam Keluaran 15 ayat 2. Kita lihat lagi dalam Mazmur 3 ayat 8. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berarti apa? Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Dia yang menolong kita ketika kita datang dan berseru kepada Dia. Ketika kita datang dan bertobat, ketika kita datang menyadari kesalahan-kesalahan kita, Dia sendiri yang akan menolong kita. Dia sendiri yang akan turun tangan. Ketika kita sudah tidak berdaya, kita angkat tangan, Tuhan tolong saya. Tuhan akan turun tangan dan membela kita. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapa? Kepada manusia? Kepada kegelapan malam? Atau kepada siapa? Tidak perlu kita takut. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, nyanyian tadi berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan kita. Yang jadi pertanyaan, maukah kita datang sama Tuhan? Maukah kita datang ingat sama Tuhan? Atau kita lari mencari pertolongan yang lain? Ya, seringkali ketika ada masalah, kita mulai berpikir bahwa kita mulai mencari cara untuk keluar dari persoalan itu. Kita tidak datang mencari Tuhan. Itu adalah kesalahan terbesar kita. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, pertama-tama cari Tuhan. Ya, ketika kita cari Tuhan, Dia sendiri yang akan ambil alih. Dia sendiri yang akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan.
Karena apa? Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Tidak melebihi dari kekuatan kita, tidak melebihi daripada kemampuan kita. Tuhan mau kita lihat itu, Tuhan mau kita fokus itu, apalagi kita sudah menjadi anak Tuhan. Kemarin kita sudah bahas menjadi anak, bukan anak yang belum akil balik, belum diproses, tapi anak yang sudah mengalami proses pendewasaan. Kalau anak yang sudah mengalami proses pendewasaan, anak yang tunduk dan taat, bukan anak yang suka memberontak, bukan anak yang suka melawan. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita seperti domba dibawa ke tempat penjaga, digiring ke sana. Tetapi Tuhan adalah penolong kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan. Jangan ada kecemasan, jangan ada apapun masalah yang membebani kita. Masalah boleh ada, tetapi bukan masalah yang berkuasa atas kita. Persoalan boleh ada, bukan persoalan yang menguasai hidup kita, tetapi kita yang menguasai persoalan itu. Amin. Jadi jangan tertekan. Ya, jangan mau hidup dalam kecemasan, jangan mau hidup dalam tekanan maupun tekanan ekonomi sekalipun. Tetap Tuhan mau supaya apa? Kita kembali dan melihat bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah, dari setiap persoalan. Ketika kita tidak melihat ada jalan keluar, Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Tuhan yang buka jalan buat kita. Ada lagu yang berkata begini, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya Yesus yang bisa memberikan apa? Jawaban buat kita. Jawaban yang pasti yang Dia berikan buat kita, bukan jawaban yang semu, tetapi jawaban yang pasti. Karena apa? Janjinya adalah ya dan amin. Ya, Tuhan berjanji dan Dia akan menggenapinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kecemasan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam tekanan apapun. Tetapi Tuhan mau kita hidup dengan penuh sukacita. Apakah hari-hari ini kita sudah hidup dengan penuh sukacita, atau kita terus memikul beban, memikul tanggung jawab, memikul segala beban yang begitu berat yang menekan kita, sehingga apa? Ada kecemasan, ada kebimbangan, ada keraguan, ada tekanan-tekanan ekonomi yang begitu berat. Kita melihat bisnis kita mulai berantakan. Kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar, tapi hanya satu yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak menolong kita, berarti ada maksud Tuhan di sana. Amin. Ada maksud Tuhan di sana. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita melewati jalan itu. Tuhan mau untuk kita lihat jalan yang lain, untuk kita berhasil dalam segala hal. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mari kita periksa hati kita. Kalau yang kita kerjakan itu ada damai sejahtera, pasti Tuhan berkenan. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, mari tinggalkan itu semua. Apapun bisnis yang kita lagi kerjakan hari-hari ini, tinggalkan itu. Apapun usaha yang kita rintis, kita tinggalkan itu. Karena apa? Itu ada bahaya yang besar di depan. Mungkin kita merasa bahwa ini tidak mungkin. Kita coba untuk terobos, tetapi tetap
tidak akan bisa. Karena apa? Tuhan memberikan peringatan buat kita untuk kita tidak melangkah lebih jauh. Karena apa? Kalau kita melangkah lebih jauh, kerugian sangat-sangat besar buat kita. Amin. Amin. Jadi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita melihat dengan benar di situ bahwa Tuhan adalah terang. Dia yang memberikan penerangan buat kita. Dia yang memberikan keselamatan buat kita. Sehingga kita bisa melihat dalam gelap sekalipun kita dapat melihat ada jalan keluar yang terbaik. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Baru beberapa saat mereka sudah dikejar oleh pasukan-pasukan dari Mesir. Ya, tentara-tentara dari Mesir sudah keluar dan mengejar mereka. Dan ketika mereka tiba di pantai, di tepi danau, mereka melihat hanya ada air. Di kiri, di kanan ada gunung, di belakang ada musuh. Mereka tidak melihat ada jalan keluar. Tetapi ketika mereka berteriak kepada Musa, mereka pasti, yang saya merasakan bahwa mereka pasti merasa begitu tertekan sekali. Karena apa? Ajal mereka harus berakhir. Ya, musuh di belakang. Ketakutan yang begitu luar biasa terjadi dalam bangsa itu. Tetapi ketika mereka berteriak kepada Musa dan Harun, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, belah air. Begitu Musa melakukannya, airnya mulai ke kiri dan ke kanan, dan di tengah itu adalah jalan yang kering. Dan itu yang terjadi. Mereka berjalan di tanah yang kering sampai ke sungai. Dan mereka tidak membawa hanya manusia saja, tetapi mereka membawa semua yang mereka miliki. Bapak Ibu bisa bayangkan mereka berjalan, kalau satu keluarga punya kambing domba yang begitu banyak, ratusan ekor, mereka harus rame-rame jalan. Mereka punya harta yang begitu banyak, mereka bawa semua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka selamat. Dan Tuhan memberikan para tentara musuh yang mengejar mereka. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka hanya berlari dengan kekuatan yang besar, tetapi tidak selangkah pun maju. Mereka hanya ada di tempat mereka. Dan itu ada di dasar laut. Saudara bisa bayangkan, mau maju gak bisa, mau mundur gak bisa. Ya, sampai tiba air itu menutupi. Dan mereka semua harus mati di sana. Musuh-musuh itu harus mati di sana. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau kita berharap sama Tuhan, kita sudah melihat begitu banyak hal yang terjadi. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah membawa kita keluar dari berbagai macam masalah dan persoalan. Sampai hari ini kita masih ada. Ya, kemarin kita melewati COVID. Sekian tahun kita hanya ada di rumah dan membuat semuanya berubah. Ya, transaksi berubah. Yang dulunya kita harus datang ke pasar, kita tidak bisa datang ke pasar. Karena apa? Semua kita harus belanja secara online. Ya, semuanya berubah. Dan semua yang di rumah pasti tidak punya penghasilan. Tetapi Tuhan masih tolong kita sampai pada hari ini. Amin. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan kawal kita, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang terjadi. Walaupun di kiri kanan kita, tetangga kiri kanan kita banyak yang meninggal, tetapi Tuhan bawa buat kita apa? Berdiri teguh dan melihat bahwa Tuhan itu hebat. Kenapa? Kita hanya berharap sama Tuhan. Kita hanya bersandar sama Tuhan. Kita tidak bersandar kepada apapun juga. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita, kita tidak mampu. Siapa kita?
Ya, firman Tuhan bilang siapa kita? Kita tidak ada apa-apa. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Kepada siapakah aku harus takut? Kenapa kita harus takut? Kepada manusia, kepada kegelapan malam, kepada kehancuran. Tuhan bilang tidak perlu kita takut, karena Dia adalah terang dan apa? Keselamatan. Tidak perlu kita takut terhadap apapun juga. Manusia menindas kita atau apapun juga, gak ada tekanan-tekanan ekonomi yang begitu menekan kita. Tidak. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup membawa kita keluar dari segala situasi. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur pasal 9 ayat 9 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Kalau zaman bangsa Israel, mereka punya kota dibangun dengan tembok yang tinggi, dan tembok ini bukan dengan tembok kayak kita punya tembok hanya paling lebar hanya sekian senti. Tapi tembok di sana itu orang bisa bangun rumah di atas, orang bisa tinggal di atas tembok karena lebarnya sekitar 3 sampai 6 meter. Bisa bayangkan tembok yang begitu besar, kalau ditembak pun nggak akan tembus. Ya, tembok yang begitu kuat. Nah, kalau kita hari-hari ini kita masih melihat tembok Cina, bagaimana tembok itu dibangun dengan lebarnya, semua orang bisa berjalan di atasnya, bisa mengelilinginya. Karena kita lihat bahwa itulah tempat perlindungan yang Tuhan, yang manusia bisa buat. Nah, itu satu gambaran bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, adalah tembok perlindungan. Di situ dia tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami, datang sama Tuhan. Dia yang akan menjaga kita, Dia yang akan melindungi kita, sehingga kita semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika musuh menyerang kita, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah benteng kita, yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, sehingga kita semua aman. Amin. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, kalau di sini dikatakan demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di situ bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Kita lihat lagi satu ayat dalam Mazmur 43 ayat 2. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapakah engkau membuang aku? Mengapakah aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapakah engkau membuang aku? Itu yang sering kita rasakan, bahwa kita tidak dipedulikan, kita tidak diperhatikan sama Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, yang kita cari duluan bukan Tuhan, tetapi kita cari hal yang lain. Kita mulai datang pertolongan kepada saudara kita,
pada tetangga kita dan semua. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Datang pada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dia sendiri yang akan menolong kita. Di sini dikatakan sebab Engkaulah tempat pengungsianku. Orang mengungsi, orang berlari untuk mencari tempat perlindungan, mencari kota perlindungan. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu di tahun 1975 saya masih kecil, dan di situ saya melihat begitu banyak terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dengan tim-tim. Jadi ada pergolakan di sana dan mereka mulai lari ke Atambua. Jadi Atambua itu tempat penampungan. Mereka datang bukan hanya orang-orang timur yang datang, tetapi rata-rata yang datang minta pemeliharaan, minta perlindungan adalah orang-orang Porto, orang-orang Chinese yang datang, yang keluar dari sana, orang-orang pendatang yang keluar dari sana. Dan itu bukan satu, bukan dua, bukan hanya 100-200 orang, ribuan orang harus keluar dari sana. Ya, jadi sekolah kita yang berapa banyak kelas itu semua dipakai untuk penampungan. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu banyak ruangan kelas semua dipakai. Jadi beberapa bulan itu kita libur, habis itu kita mulai masuk lagi sekolah, tapi ada ruangan-ruangan yang masih bisa kita pakai karena yang lain sudah diungsikan ke beberapa tempat. Dan saya melihat bahwa kalau pada malam hari kita bisa melihat peluru-peluru yang terbang itu seperti nyala api yang terbang. Jadi begitu merasakan kengerian di sana. Ya, warga di sana mulai bungkus pakaian dan segala macam, mulai dengar radio dan ada berita untuk hal-hal yang bahwa musuh menyerang masuk ke perbatasan. Semua orang mulai mensiapkan diri. Ya, kalau zaman dulu tidak ada koper, semua pakai apa? Spray dan barang-barang mulai dibungkus dan siap mengungsi. Dan saya lihat itu, mengalami itu. Dan hari-hari ini kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana kita merasakan pengungsian. Hal yang tidak enak, mau tidur pun tidak nyenyak, mau lakukan sesuatu pun tetap was-was. Nah, pada zaman itu kendaraan masih 1-2 yang melintasi dari Atambua ke Kupang itu seminggu itu hanya sekali atau 2 kali. Nah, saudara bisa bayangkan mau lari kemana? Kendaraan juga hanya ada sedikit. Mau lari kemana? Mau sembunyi kemana? Gak ada yang bisa sembunyi. Tetapi itu yang terjadi zaman itu. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita ada dalam firman Tuhan ini berkata, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsian. Hanya datang kepada Tuhan, kita minta perlindungan sama Tuhan. Hanya bisa kita berdoa. Orang tua kita udah bungkus barang, gak tahu mau lari mana. Gak bisa lari. Karena kota itu juga bukan kota yang besar, kota yang kecil, tetapi ya pas di perbatasan, dekat sekali dengan perbatasan. Jadi ketika ada konflik begitu, satu-satunya jalan udah siap untuk lari. Tapi mau lari kemana? Paling masuk hutan, itu aja. Kalau mau bilang dalam kota. Nah, itu yang terjadi. Orang-orang, saya bisa merasakan bahwa orang-orang yang mengalami hal yang demikian itu mengalami hal yang tidak, sangat tidak nyaman. Itu satu gambaran bahwa ketika kita lari minta pertolongan sama Tuhan, kita sebagai orang yang mengungsi, di situ dikatakan sebab Engkaulah tempat Allah, tempat pengungsianku.
Mengapa engkau membuang aku? Dia merasakan, pemazmur merasakan bahwa dia dibuang, dia tidak dipedulikan. Mengapakah aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Dan itu yang terjadi. Tuhan mau, kalau kita mengalami hal yang demikian, Tuhan mau supaya kita belajar satu hal di sana. Kita merasakan apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasakan itu, sehingga kita hanya tahu kita membutuhkan hanya Tuhan saja, tidak membutuhkan yang lain. Lari datang sama Tuhan, mengungsi, minta pemeliharaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, maka kita akan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mau supaya kita tidak merasa cemas, kita tidak merasa bimbang dan ragu, tetapi kita mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam tekanan hal apapun juga. Tekanan ekonomi yang terjadi di hari-hari ini, gak usah kita takut, karena kita punya Tuhan yang hebat. Percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, andalkan Dia. Jangan percaya pada hal yang lain, hal yang tidak pasti. Siapa yang mendominasi pikiranmu, musuhmu atau Tuhanmu? Ya, siapa yang mendominasi pikiran kita? Masalah atau Tuhan? Musuh kita adalah masalah yang kita hadapi. Itu menjadi musuh terbesar kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Karena ketidakpercayaan kita itu menjadi musuh terbesar. Ya, karena kita tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Mana mungkin terjadi? Mana mungkin kita mulai membantah Tuhan dengan berbagai macam alasan? Ya, apakah Tuhan atau musuhmu? Iman bukan menolak realita, tetapi menempatkan realita di bawah kebenaran yang lebih besar. Ya, iman bukan menolak realita, tetapi menempatkan realita di bawah kebenaran yang lebih besar. Allah yang menyertai lebih besar daripada apa yang mengancam. Ya, kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apa yang mengancam kita. Iblis hanya bisa mengancam kita, dia tidak memakan kita. Kalau kita memberikan diri kita untuk dimakan sama dia akan makan. Tetapi dia hanya bisa mengintimidasi kita, membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, membuat kita tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita berdiri kuat, berdiri teguh pada iman dasar yang kuat, sehingga kita tidak terpengaruh dengan ancaman-ancamannya. Musuh yang harus kita kalahkan yaitu apa? Diri kita sendiri. Rasa ketidakpercayaan dalam diri kita ini harus kita buat. Kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita datang sama Tuhan, pegang teguh itu. Ya, kita katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membawa keluar kita dari setiap persoalan kita. Tapi terkadang kita tidak percaya. Terkadang kita cari hal yang lain, cari jalan keluar yang lain. Tetapi kita sudah tahu bahwa tidak ada jalan keluar di luar sana. Hanya ada satu jalan keluar. Datang sama Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan. Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Dia akan menjadi jawaban untuk setiap masalah dan persoalan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan mau supaya
kita memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa apa? Allah yang menyertaimu lebih besar daripada apa yang mengancam. Ya, Allah yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang mengancam kita. Tidak ada satu kuasa pun dapat mengancam kita, karena kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Oke, kita lihat satu lagi bagian firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan baik-baik. Sebab itu apakah yang akan dikatakan, yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang bisa dilakukan manusia terhadap kita. Karena di sini jaminan yang Tuhan berikan buat kita sangat jelas. Amin. Di situ dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita takut dalam menghadapi segala apapun juga. Amin. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus khawatir? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan, sehingga kami tidak bimbang dan ragu. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah benteng hidup kami. Kami datang kepadamu, kami berlari kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan manusia. Kami tidak dapat mengandalkan apapun juga, tetapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Mari Bapak Ibu, ambil waktu beberapa saat kita di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Atau ada rasa takut yang masih menghimpit kita, ada rasa kecemasan yang masih menekan kita. Buka hatimu dan serahkan sama Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Angkat setiap masalah dan persoalan yang kami ada. Angkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami. Dalam nama Yesus. Ini kami semua Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Angkat setiap beban kami. Angkat setiap masalah kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang memikul segala beban kami. Engkau yang memikul setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, sehingga kami boleh merasakan kelegaan. Kami merasakan pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau membuka jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami
Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya.
percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup untuk membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Masa depan kami taruh dalam tangan kasih, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memimpin kami, yang sanggup menuntun kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengalami kesakitan atau di rumah sakit atau di rumah. Tuhan lawat, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami semua dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, mereka yang di rumah, semua yang mengikutinya lewat YouTube Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, mari kita persiapkan setiap persembahan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini kami telah mempersiapkan setiap persembahan yang kami bawa. Mari Tuhan berkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau memberkati kembali dengan ajaib di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini sampai pada saat ini. Dari awal Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena berbagai macam hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dalam kesibukan mereka, dalam bisnis atau di luar kota sekalipun. Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ulang tahun kami yang pada tanggal 30 akhir bulan nanti Tuhan, bulan tahun gereja ini berdiri. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Segala persiapan-persiapan pun Engkau telah pimpin Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan di ulang tahun ini Tuhan kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan hari-hari ini. Di dalam 30-an tahun Tuhan, jemaat ini berdiri menjadi satu jemaat yang begitu dewasa di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik itu dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua para pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa, dengan hikmat, dengan urapan kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu mengalir atas mereka, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.